mantranya ini, nanti akan hasilnya ini, mantranya ini, akan hasilnya ini, dan seterusnya. Maka mereka menuduh, oh Sulaiman telah berbuat syirik. Padahal bukan syirik, gitu kan? Karena ini adalah siapa yang bikin tadi, kitab itu tadi yang bikin siapa? Jin itu sendiri. Sehingga Allah bantah. Keyakinan orang Yahudi Bani Israel itu dibantah. Wa ma kafara Sulaimanu. Sesungguhnya Sulaiman itu tidaklah kafir. Tidak berbuat syirik, tidak mengajarkan sihir, tidak melakukan sihir. Walakinna sayatina kafaru, akan tetapi yang kafir itu, yang ngajarin sihir itu adalah setan-setan itu tadi. Yang nyatet-nyatet, yang bikin-bikin kitab itu tadi. Yu'alimunan nasa sihra. Setan itulah yang mengajarkan kepada manusia itu sih. Inilah hikmah, salah satu hikmah diutusnya Nabi Muhammad SAW, diturunkannya Al-Quran, itu adalah mengoreksi keyakinan umat-umat terdahulu. Dan sampai hari ini di dalam catatan mereka gitu, bahwa Sulaiman itu adalah sosok yang tidak bersih dari kesirikan. Silahkan aja nanti dibuka mungkin di Google dan seterusnya. Keyakinan baik orang Kristen maupun orang Yahudi. Dan nanti sebagian orang Kristen lah ada yang kemudian berpendapat bahwa dia itu adalah sosok Nabi juga, gitu kan? Tapi ternyata tidak berani menyebut bahwa dia itu sosok yang soleh. Tapi kalau di dalam Islam, Sulaiman adalah hamba yang soleh. Tidak mungkin seorang Nabi berbuat syirik. Begitu. Jadi karakter Bani Israel aslinya urung berubah, Pak. Urung berubah. Cuma kok jadi baik kan jadi baik secara zahir. Jadi kalau nanti tegak sebuah kekuasaan yang menegakkan hukum Allah, orang yang kemudian jadi baik itu belum tentu karena keimanannya, tapi karena takut akan dihukum. Makanya kalau bisa kan dua-duanya. Pembinaan ruhiyah keimanan penting, tapi juga ditegakkannya hukum Allah dengan kekuasaan juga penting. Dua-duanya ini sehingga kemudian terbangun. Baik, Bapak Ibu, kaum muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelah Sulaiman wafat, maka kerajaan Israel Raya yang tadi ya dari zaman Tolut, kemudian digantikan Daud, kemudian digantikan Sulaiman, itu disebut kerajaan Israel Raya terpecah menjadi dua bagian. Satu kerajaan Israel Utara atau disebut dengan kerajaan Samaria, dan kemudian yang kedua adalah kerajaan Israel Selatan atau disebut kerajaan Yehuda. Bukan, jadi ada Samaria Kingdom dan ada Yehuda Kingdom. Ini wilayahnya. Jadi kalau kita tengok, jadi menyempit Pak, wilayahnya jadi sedikit. Nah kok pecah? Dan ini betul setelah meninggalnya Sulaiman ya langsung pecah Pak. Langsung pecah. Makanya kalau kita berbicara tentang kutukan Bani Israel tadi, zaman Nabi Daud 40 tahun. Zaman Nabi Sulaiman 40 tahun. Hancur. Pecah. Itu pecah. Makanya Syekh Ahmad Yasin berpendapat gimana? Israel hari ini petang puluh habis Israel. Ya, sejak tahun 1948. 48 tambah 40 berarti berapa? 1987 atau 1988. Peristiwa Intifada pertama. 40 tahun berikutnya, berarti tahun berapa? 2027. Nah, diperkirakan Israel kemudian akan hancur. Dari angka itu. Ya, nah, sekarang kita analisa. Kenapa kok kemudian terjadi perpecahan nih di kalangan Bani Israel? Begini ceritanya, kaum muslimin. Jadi setelah wafatnya Sulaiman, maka sebenarnya yang akan melanjutkan kepemimpinan itu adalah putra Sulaiman yang bernama Rehabim. Cuma track recordnya agak kurang bagus. Sehingga 10 suku Bani Israel tidak sepakat. Oh, nek Rehabim jadi rojo. Aku mau gabung loh. Dan dulunya berarti suku Bani Israel ada berapa? 12. Yang 10 nggak mau gabung Pak. Kalau yang jadi raja itu Rehabim. Karena tadi track recordnya baik. Tidak bagus. Ya, sewenang-wenang dan seterusnya. Sehingga kemudian 10 suku ini, Zebulun, Isahar, Aser, Naftali, dan Manase, Ibrahim, Ruben, dan Gad pisah. Wis gawe kerajaan sendiri namanya kerajaan Israel Utara dengan ibu kota di Samaria ini. Dengan rajanya kemudian yang dipilih adalah Yerobeam. Siapa? Anak Sulaiman siapa? Ini Rehabim. Nah sekarang ganti Yerobeam.
Jadi Rehabeam sempat dilantik jadi raja kerajaan Israel Raya, sempat cuma 2 hari tok. Rong dino langsung pecah, bubar, kemudian berdiri negara sendiri atau kerajaan sendiri dan dipimpin oleh Yerobeam. Ibu kotanya Samaria. Jadi kalau ditengok berdiri tahun 1931 sebelum Masehi, dan nanti kerajaan ini bertahan 200 tahun. Ditaklukkan oleh mana? Ditaklukkan oleh Imperium Assyrian. Ini ada di sebelah utara ini. Dulunya Mesopotamia, dulunya itu Babilonia, kemudian di masa itu namanya Assyria. Digempur habis-habisan, sehingga kemudian 10 suku Bani Israel pun kemudian pada terbunuh, sisanya itu kemudian lari ke selatan. Ya, sehingga kemudian sisa-sisanya nanti lari ke selatan. Kerajaan Israel Selatan, atau dikenal dengan kerajaan Yahuda. Ini yang warnanya kuning, Pak. Jadi ini Laut Mati kecil nih, wilayahnya kecil banget karena ini berbatasan, nanti ada kerajaan negara Palestina bahkan ada gitu kan. Jadi dulu Palestina nama yang zaman dulu ya. Kemudian ini ada kerajaan Edom, kerajaan Moab, kemudian ada kerajaan Amon, ini berbatasan. Kecil-kecil kerajaan. Nah, oke, kita tengok. Tergabung di sini berarti 3 suku. Suku Simeon, Yehuda, dan Benyamin. Ya. Raja pertanyaannya adalah Rehabeam tadi, yaitu putranya Sulaiman. Jadi beliau itu kemudian jadi raja, tapi raja di bagian selatan. Oh itu tadi, track recordnya jelek, Pak. Wenang-wenang, kejam, nis, gitu, dan seterusnya ya. Ibu kotanya di Yerusalem, berarti berdiri tahun 1931 sebelum Masehi. Nah, disinilah mulai muncul fanatisme Asobiyah mulai mendominasi. Mereka menganggap bahwa kemudian ini Taurat sudah tidak ada ya, nanti Taurat secara umum nanti di masa ini masih ada, cuma nanti banyak hukum-hukum yang ditakwilkan oleh para rahib. Jadi yang lebih berkuasa di dalam menentukan hukum itu adalah para rahib. Sehingga di zaman ini kekuasaan orang-orang Yahuda itu kemudian, atau Yahudi itu kemudian tadi berlaku sewenang-wenang, berlaku kejam dan seterusnya. Sementara para pendeta dan rahib-rahibnya, mereka itu menyokong penguasa-penguasa yang zalim itu tadi, mencarikan dalil-dalil sehingga merubah ayat-ayat Allah dan seterusnya. Nah, sehingga mereka membuat kerusakan, menyombongkan diri, merubah kitab Allah. Berarti dalam kurun waktu berapa? Cukup lama, Pak. Kalau tadi ini bertahan 200 tahun, adapun kerajaan ini bertahan hampir 400 tahun. Dan kelakuan mereka itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 4. Kelakuan buruk mereka ya, kerajaan Yehuda. Ya, kita baca nih. Alhamdulillah. Wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan bagi Bani Israel di dalam kitab itu, yaitu kitab Taurat, la tufsiduna fil ardi marratain, bahwasanya mereka itu akan melakukan kerusakan di muka bumi itu 2 kali. Wala ta'luna uluwan kabiro, dan mereka itu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Ini kejadiannya kapan? Setelah meninggalnya Nabi Sulaiman. Mereka akan berkuasa, ya, tapi kekuasaannya memunculkan tadi uluwan kabiro. Mereka itu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Bahkan dalam kekuasaannya itu mereka la tufsiduna fil ard. Mereka itu membuat kerusakan di muka bumi. Nah, sekarang kita tengok. Kerusakan di muka bumi 2 kali, maroten. Ini maksudnya gimana? Banyak tafsir. Saya ambilkan ini salah satunya, tafsir dari Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asqar. Beliau itu adalah guru besar di Universitas Islam Madinah ya. Beliau itu berpendapat ini. Kerusakan 2 kali, la tufsiduna fil ard, di dalam ayat ini maksudnya 2 perkara. Yaitu mereka membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka sepeninggal Nabi Sulaiman. Jadi sepeninggal Nabi Sulaiman sebenarnya diutus kepada mereka itu nabi-nabi juga, Pak. Makanya jangan lupa, nabi yang paling banyak diutus itu adalah kepada Bani Israel. Di antaranya ini, mungkin kita tidak pernah membacanya ya, nama ini, ada Nabi Armia, ada Nabi Yesaya. Tapi di dalam Qasasul Anbiya-nya Ibnu Katsir di sana disebutkan Nabi Armia, Nabi Yesaya. Diapakan sama Bani Israel? Diapakan? Dibunuh, Pak. Nah, melakukan kerusakan di muka bumi yang paling besar yaitu
Nabi diutus kok dimusuhi, kok dibunuh. Itu kerusakan. Karena kerusakan kan bisa maknawi, bisa mungkin secara hakiki. Hakiki ya tadi mungkin gedung-gedung dirusak atau mungkin membunuh orang dan seterusnya. Nah, termasuk kerusakan yang secara maknawi justru lebih besar itu apa? Ketika diutus kepada mereka itu sosok yang memberi peringatan yaitu para nabi justru dimusuhi, justru dibunuh. Bani Israel gitu Pak. Dan kerusakan keduanya adalah dibunuhnya Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Tapi nanti di waktu ini kedua, karena nanti setelah kerusakan yang pertama ini akan dihukum dulu sama Allah. Nah, setelah dihukum nanti ternyata akan melakukan kerusakan lagi dengan melakukan pembunuhan terhadap Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Pernah dengar dua nabi ini? Kalau yang inilah disebutkan di dalam Al-Quran karena termasuk 25 nabi dan rasul. Yang ini mungkin tidak. Adapun kesombongan besarnya ini ya, wala ta'luna uluwan kabiro, maksudnya apa? Mereka menguasai manusia dengan zalim, berbuat sewenang-wenang, menindas dan seterusnya. Inilah dua kerusakan yang dilakukan Bani Israel dan kesombongan yang dilakukan Bani Israel selepas meninggalnya Nabi Sulaiman. Sehingga dihukum sama Allah. Hukumannya apa? Nih, ayat 5 surat Al-Isra. Ya. Wa idza jaa wa'tu ulahuma, ya, maka tatkala datang saat hukuman dari kejahatan pertama yang mereka lakukan. Kejahatan pertamanya apa? Nabi Yeremia dibunuh, Nabi Yesaya dibunuh. Mereka berkuasa tapi bukan menjadi rahmatan lil alamin. Kekuasaan justru untuk menindas, berlaku sewenang-wenang, mengintimidasi yang lemah. Maka ba'asna alaikum ibadalana uli ba'sun syadidin. Kami kirimkan kepada mereka hamba kami yang memiliki kekuatan besar. Untuk ngapain? Untuk menghancurkan Bani Israel. Sehingga kemudian disebutkan fajasu khilala diyar. Mereka uli ba'sin syadidin ini, ya, Allah yang Allah utus kepadanya itu orang yang memiliki kekuatan besar itu akan merajalela di kampung-kampung mereka, membunuh Bani Israel dan seterusnya. Ini terjadi di waktu itu yaitu dengan dikirimnya kepada mereka Bukhtunasar atau Nabukadnezar dari Babilonia. Dan ini terjadi di tahun 580 sebelum Masehi. Bisa dipahami? Coba ini sampai di sini dulu, dipahami dulu. Saya ulangi. Bani Israel berbuat apa selepas meninggalnya Nabi Sulaiman? Kerusakan, Pak. Nabi dibunuh. Mereka berkuasa tapi bukan untuk memberikan keadilan, tidak mengayomi rakyat. Bahkan mereka menindas. Mereka itu berbuat sewenang-wenang. Mereka itu berbuat zalim. Sama Allah kemudian dia apa? Dihukum. Hukumannya apa? Didatangkan kepadanya sosok raja yang akan menghukum mereka. Jadi kita garis bawahi, hukuman Allah itu ada yang hukuman Allah secara langsung dengan bencana yang menimpa kepada suatu kaum, ada juga bencana dengan cara Allah itu menguasakan mereka kepada sosok yang jahat. Bisa dipahami? Jadi hukuman Allah itu seperti itu. Jadi kalau ada suatu negeri kok dikalahkan oleh suatu negara lain dan seterusnya, ini adalah karena kemaksiatan dan kezaliman yang mereka perbuat. Umat Islam pernah mengalaminya? Pernah, Pak. Ketika kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad itu kemudian diserang oleh Tartar, oleh Mongol. Masya Allah. Waktu itu umat Islam itu terlalu hedon. Tahu hedon? Hedon itu apa? Hidup bermewah-mewah itu di zaman keemasannya itu kan, di zaman kekhalifahan Baghdad itu hidupnya mewah-mewah. Orang itu hanya sibuk mungkin mencari harem-harem gitu kan, budak-budak wanita dari Spanyol karena pada waktu itu Spanyol ditaklukkan dan seterusnya. Sibuk dengan kekayaan. Apa yang terjadi? Mereka kemudian melalaikan jihad, melalaikan perjuangan terhadap Islam. Allah kirim kepada mereka itu bangsa Mongol, mengalahkan kemudian menyerang Baghdad. Yang pada hari itu, Pak, dalam kurun waktu tidak berapa lama, 2 juta Muslim Baghdad itu kemudian meninggal, dibunuh sama Tartar. 2 juta. Ya.
Pada waktu itu Baghdad sudah memiliki perpustakaan dengan koleksi kitab terbesar mungkin yang pernah ada di dunia, karena ini menjadi koleksi kitab pertama, perpustakaan pertama di dunia, dihancurkan, dibakar oleh Tatar. Bahkan kemudian sungai Efrat, sungai Tigris itu kemudian berwarna merah. Kenapa? Darah 2 juta umat Islam dibantai. Sampai disebutkan dalam sejarah itu, pada waktu itu seorang tentara muslim tidak lebih seperti nenek-nenek ketika di hadapan pasukan Tartar. Bahkan ada di antara pasukan umat Islam itu di hadapan tentara Tartar itu, ya, ketika pasukan Tartar itu tidak bawa pedang tapi nangkep mereka, padahal pasukan Muslim itu bawa senjata. Begitu ditangkap mereka ketakutan. Pasukan Muslim. Sampai pasukan Tartar itu bilang, kamu jangan pergi kemana-mana nih, saya ambil pedang dulu. Dia tidak pergi kemana-mana, Pak. Nunggu kemudian dipenggal lehernya. Bisa dipahami? Kudune kan ditangkap wong iki sing nangkep bae lunga njupuk pedang mbok lari gitu kan, seperti enggak, ngenteni nunggu dipenggal lehernya. Saking lemahnya umat Islam pada waktu itu. Ini yang terjadi sama kepada Bani Israel. Bani Israel dihukum sama Allah. Karena mereka durjana, mereka melakukan kerusakan, mereka menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar, Allah kirimkan Nabukadnezar dari Babilonia. Pernah dengar Babilonia? Yuk kita tengok. Nabukadnezar lahir tahun 642 sebelum Masehi, meninggal tahun 562 sebelum Masehi. Babilonia adalah tempat kelahiran Nabi Ibrahim sebelum pindah ke Palestina. Yuk kita tengok petanya. Ini imperium besar, Pak. Besar banget ini. Inilah wilayah kekuasaannya. Ini Afrika ya, bagian Mesir, Laut Merah, Laut Mediterania, Teluk Persia, ini Jazirah Arab ini. Kemudian ini wilayah Turki, ini wilayah Irak, Iran, dan seterusnya. Babilonia nih yang warna hijau. Besar banget nih. Kerajaan Sulaiman cuma menjaris di sini. Kerajaannya atau apa? Tadi Samaria atau mungkin Yehuda kecil banget nih, cuma di sini. Karena Nabukadnezar itu menjadi pemimpin. Ya. Sehingga kemudian dipimpin pada waktu itu ya, tahun 587 dipimpin oleh Nabukadnezar melakukan penyerbuan ke kerajaan Yudea atau ke Yerusalem itu tadi. Merampas harta Bani Israel, membunuh sepertiga Bani Israel, mengusir sepertiga penduduknya. Jadi kalau berbicara kapan sih Bani Israel mulai diaspora, eksodus kemana-mana, ya di zaman ini, Pak. Diusir sama Nabukadnezar, ada yang ke Mesir, ada yang ke Turki, ada yang ke Eropa, ada yang ke Jazirah Arab sampai ke Yaman dan seterusnya. Sampai nanti di zamannya Nabi diutus nanti akan tinggal di sana. Dan sepertiga dari Bani Israel dibawa oleh Babilonia, wanita dan anak-anaknya dijadikan budak. Dan di zaman ini Masjid Al-Aqsa di bumi hanguskan oleh Nabukadnezar. Dan kemudian dihancurkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dihancurkan. Inilah awal nanti Bani Israel berubah menjadi Yahudi. Ya di tahun 580. Karena Taurat kemudian dibakar, tidak ada lagi yang tersisa. Seperti itu, kaum muslimin. Ya, dari sini ada pelajaran yang bisa kita petik. Bani Israel dimuliakan oleh Allah. Ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Berakhir di titik ini. Sudah tidak masuk kategori anni faddaltukum 'alal alamin. Mereka hina, tercerai-berai dan seterusnya. Dan ini menjadi pelajaran. Bukan tidak mungkin secara kolektif negeri kita yang hari ini 86% beragama Islam, mungkin enggak? Dibalik sama Allah, Indonesia bukan lagi menjadi negeri dengan mayoritas Muslim, mungkin enggak? Mungkin, Pak. Ketika umat Islam tidak mensyukuri nikmat iman dan Islam yang ketika mereka kemudian meletakkan Al-Quran itu di balik punggung mereka. Terus Allah gimana? Ingat surat Al-Maidah. Ketika kalian itu mayyartadda minkum an dinihi, siapa di antara kalian berpaling dari agamanya, fasaufa ya'illahu qaumun, maka Allah akan datangkan kepada mereka kaum pengganti. Naudzubillah. Kita tidak ingin menjadi kaum yang digantikan. Kenapa? Kalau kita digantikan berarti kita adalah kaum yang buruk. Dan dengan tren yang ada, kita khawatirnya gitu, Pak. Wong Indonesia wis bosen jadi wong Islam. Ada kecenderungan kayak gitu nggak? Iya.
kalau kita tengok generasi muda kita tuh bosan jadi wong Islam orang menarik gitu kan. Sehingga saya kira apa sinaune apa biber, sinaune apa Talmud, sinaune apa semacam-macam itu Pak. Bahkan mungkin ateisme berkembang sangat cepat dan seterusnya. Indonesia gitu kan seperti itu. Sebaliknya, wong Amerika, wong Eropa yang selama ini jauh dari Al-Quran, hari ini tergila-gila, mereka itu terkagum-kagum. Oh, kita fokus banget ini. Mereka tuh kemudian baca sekali saja, mereka tuh meneteskan air mata. Oh, selama ini kok saya tidak tahu ya ada kitab seperti ini ya. Begitu terkagum-kagum dengan kondisi saudara kita yang ada di Gaza. Nah, alhamdulillah loh, jangan-jangan nanti kita dibalik jebol Eropa Amerika itu jadi penuh mu'alah, sementara di sini mungkin tadi sekali teramane ya Islam ini gimana Islam harus bosan banget gitu jadi wong Islam, bosan Pak jadi wong Islam. Padahal kenapa? Urung tahu disinauni. Nah, kita khawatir nasibnya seperti Bani Israel, dikuasakan kepada pemimpin yang jahat. Ini kan Bani Israel seperti itu, dikuasakan kepada pemimpin yang jahat, yaitu Nabukadnezar, sehingga kemudian justru dijadikan budak. Bani Israel dijadikan budak. Nah, kembali kepada tadi, umat Islam butuh kesabaran. Umat Islam butuh loyalitas, kesetiaan terhadap Islam dan umat Islam. Insya Allah, musuh-musuh nggak bisa mengalahkan. Ya. Baik, kaum muslimin, jadi kalau kita tengok garis waktu, inilah jadi sepanjang perjalanan dari tahun 1836 sebelum Masehi sampai tahun 580 sebelum Masehi, jane Bani Israel itu muslim. Nah, kok kemudian jadi muncul agama Yahudi ya di tahun ini 580 tadi sebelum Masehi, nanti mulai itu benih-benih asobiyah, benih-benih itu nanti muncul. Nah, nanti lebih makin mantap lagi di tahun kedua, abad kedua Masehi. Jadi sudah abad kedua, bukan sebelum Masehi, abad kedua Masehi, disusunlah kitab namanya kitab Talmud yang seakan-akan menjadi juklak agama Yahudi seperti apa dan seterusnya. Yang nanti suatu saat nanti mungkin kita tunjukkan. Kitab Talmud, wah, masya Allah, wah, itu kitab iblis kalau boleh kita katakan. Jangan kitab iblis. Termasuk yang membuat Israel hari ini itu kenapa mereka itu menganggap bahwa umat kayaknya kok mateni wong kok kayaknya enteng-enteng saja gitu kan. Ternyata dalam pandangan mereka umat Islam itu bukan manusia. Di dalam kitab Talmud, gitu. Itu bukan manusia Pak. Kita tidak dipandang manusia. Jadi membunuh Muslim Palestina itu bagi mereka itu nggak dosa, Pak. Nggak dosa. Itu kan wong itu bukan manusia kok. Bahkan lebih hina daripada binatang. Ngapusi wong Islam itu ora masalah. Nyolong meneh wong Islam itu ora masalah. Di dalam kitab Talmud. Dan mereka memang kalau mungkin berbicara rasis ya Talmud itu rasis banget, bahwa manusia yang paling mulia itu ya sudah Yahudi tok. Yahudi tok. Adapun goyim itu sebutan untuk orang di luar Yahudi. Ya Allah, orang dihitung apa-apa. Oh ya memang muncul sebuah negara yang rasis, yang mungkin apartheid, yang mungkin tadi Zionisme, Nazi dan seterusnya. Karena ternyata didukung oleh kitab mereka yang seperti dan itu dimulai dari titik ini ya tadi ya setelah meninggalnya Nabi Sulaiman mereka itu melakukan tadi uluwan kabir kesombongan yang besar. Begitu kaum muslimin sampai di sini dulu ya belum selesai nih nanti di zaman Nabi Zakaria seperti apa di zaman diutusnya Nabi Isa Bani Israel itu seperti apa nanti kita tunjukkan. Nah nanti munculnya agama Nasrani gitu kan di tengah Bani Israel ya nanti di zaman Nabi Isa. Di saat ini ya yang kita bahas ini belum muncul agama Nasrani. Nah, di titik ini masih ada nggak Bani Israel yang Muslim masih ada nggak? Masih Pak, masih. Cuma golongan sedikit. Belum kami akhiri. Ada yang bertanya? Kira-kira bisa dipahami nggak ya ini dongengnya ya? Kayaknya ruwet banget. Ya, Pak. Ya, kita dudukkan. Kalimatnya kita dudukkan. Sama J, itu J, esensinya itu. Jadi begini. Kalimat ini nih. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaikum ibadallana. Ya, ketika
telah datang saat hukuman bagi kejahatan pertama yang dilakukan oleh Bani Israel, yaitu membunuh nabi-nabi yang diutus, berpuasa tapi berbuat nista, berbuat salim, berbuat semenang-menang. Kami kirim kepada mereka ibadalana. Kita dudukkan. Ini bukan berarti Nabukadnezar itu mulia di hadapan Allah, dapat wahyu, dapat perintah. Bukan. Sama sekali bukan. Gambarannya gini, Pak. Gambaran mudahnya. Kadang ketika kita berbuat dosa, Allah itu kirim kepada kita sosok manusia yang membalaskan perbuatan yang dosa yang kita lakukan. Bisa dipahami? Yang tadi kami sampaikan loh, hukuman Allah itu tidak mesti, oh kita berbuat dosa, hukumannya apa? Meriang, hukumannya kesandung, hukumannya kemudian kecelakaan. Enggak itu, Pak. Ada hukuman dengan cara Allah kirimkan kepada kita manusia yang akan membalaskan dosa yang kita perbuat. Contoh, kita berbuat dosa, tahu riba diterjang, bisnis kita dipertemukan sama Allah mitra bisnis yang culas. Bisa dipahami? Kita berbuat riba, tahu riba itu haram. Sepisan bela gitu nyong jajalan nganggo gitu, aku butuh modal Pak. Monggo nggak bisa sukses yang lain tobat gitu kan. Nekat toh, berarti Anda harus ngerti tapi nekat. Allah kirimkan kepada kita. Kirimkan itu bukan kemudian orang itu diperintah sama Allah, kamu ya kerjasama tuh kalau Pak Junianto gitu kan, mau terus berkhianat. Enggak, Pak. Ya sudah, cuma didatangkan itu tadi dengan alamiah, tahu-tahu kita bikin nota kerjasama dengan orang itu. Join bisnis. Tahu-tahu ya Allah, dia berkhianat. Kita dipertemukan dengan karyawan pengkhianat. Kita dipertemukan dengan konsumen yang tidak loyal. Itu adalah karena dosa yang kita perbuat. Bisa dipahami? Bukan berarti bahwa yang dikirim kepada kita itu utusan Allah, itu bukan. Cuma secara alamiah difungsikan oleh Allah itu sebagai penghukum bagi kita. Sama dengan Nabukadnezar bagi Bani Israel. Nabukadnezar itu bukan orang soleh. Durjana, kejemepol, bahkan itu kalau di dalam catatan-catatan sejarah Nabukadnezar itu orang gila, raja gila. Bahkan dikatakan raja